Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada mata kuliah metodologi penelitian kali ini kita akan membahas mengenai metodologi penelitian kuantitatif, populasi dan sampel. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Erma Nurjannah, M. Iqbal Hambali, dan Syaibatul Aslamiyah akan menjelaskan materi mengenai populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun menurut jenisnya, populasi terbagi menjadi 3 macam populasi. Jenis yang pertama yaitu populasi berdasarkan atas jumlah, dibedakan menjadi 2. Yang pertama, populasi terbatas, ialah objek penelitian yang dapat dihitung seperti luas area sawah, jumlah ternak, jumlah murid, dan juga jumlah warga. Yang kedua, populasi tak terbatas, yaitu objek penelitian yang mempunyai jumlah tak terbatas atau sulit dihitung untuk jumlahnya, seperti tinta, air, pasir di pantai, maupun padi di sawah. Jenis yang kedua yaitu populasi berdasarkan turunan dari populasi terbatas, akan tetapi dengan ruang lingkup yang lebih sempit, yang digolongkan menjadi 2, yaitu ada populasi teoritis, yaitu populasi yang diturunkan dari populasi terbatas, memungkinkan hasil penelitian berlaku untuk lingkungan populasi yang lebih luas. Yang kedua ada populasi tersedia, yaitu populasi turunan dari populasi teoritis yang akan dilakukan penelitian dengan mempertimbangkan jumlah dana, waktu, dan tenaga yang tersedia dengan memperlihatkan karakteristik yang telah ditentukan pada populasi teoritis. Jenis populasi yang terakhir ialah jenis populasi berdasarkan variasi unsur pembentuk sumber data, yang digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu populasi bersifat homogen, di mana populasi sumber datanya yang unsur-unsur pembentuknya memiliki sifat yang sama. Yang kedua yaitu populasi bersifat heterogen, ialah populasi pembentuk sumber data yang unsur-unsurnya memiliki sifat-sifat atau keadaan yang bervariasi, sehingga perlu ditetapkan lebih lanjut batas-batasnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Beberapa alasan penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel. Yang pertama, karena ukuran populasi. Yang kedua, karena masalah biaya. Yang ketiga, karena masalah waktu. Yang keempat, karena percobaan yang sifatnya merusak. Yang kelima, masalah ketelitian. Dan yang terakhir yaitu masalah ekonomis. Penjelasan terakhir dari kami yaitu mengenai teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan dilakukan dalam penelitian. Yang selanjutnya yaitu macam-macam teknik sampling. Yang pertama ada probability sampling atau pengambilan sampel berdasarkan uang. Probability sampling ialah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini meliputi 1. Simple random sampling atau pengambilan sampel secara acak. Mengapa dikatakan simple atau sederhana? Karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Yang ketiga, disproportionate stratified random sampling.
Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Yang keempat atau yang terakhir yaitu cluster sampling atau area sampling. Digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Jenis teknik sampling yang kedua atau yang terakhir ialah non-probability sampling atau pengambilan sampel tidak berdasarkan peluang. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampling ini meliputi 5 teknik, yaitu ada teknik sistematis, adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua adalah accidental sampling atau pengambilan sampel secara kebetulan. Teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Yang ketiga ada sampling purposive, ialah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Yang keempat, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Teknik yang terakhir yaitu snowball sampling atau pengambilan sampel seperti bola salju. Ialah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Demikianlah penjelasan dari kami, kelompok 5. Jika terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.